Lu bangun brand sendiri, lu merintis, lu cari pengetahuan, lu bangunlah itu brand dari nol. Ya, kembali lagi bersama kita di channel Masterclass ID. Nah, kali ini kita akan ngebahas tips untuk memilih bengkel ya. Untuk mobil Ford kalian, ya kan? Jangan salah pilih bengkel ya. Nah, yang pertama, reputasi. Reputasi. Ya, pilih bengkel yang punya reputasi baik. Artinya bengkel tersebut dapat mandiri, bukan meniru daripada brand yang sudah dikenal orang. Jelas si bengkel berharap customer salah masuk. Yang terjadi, mobil kalian jadi kerinci percobaan. Percobaan ya. Iya, karena ini mungkin terjadi banyak di lah, bisnis yang iya. lain juga banyak terjadi. Orang tidak mau merintis, Berproses ya. tidak mau mengikuti proses. Ya. Maunya instan. Instan itu ya makan mie instan, ya kan? Ya itu lebih enak Lebih ya. enak, Lebih ya kan? enak. Daripada lu buka bisnis, memulai bisnis, ya kan? Lu pakai meniru brand orang gitu loh. Misalkan brand Kentucky Fried Chicken gitu Iya. kan. Ada orang yang bikin Kentucky Fried apa lah, dibikin mirip-mirip gitu loh. Iya. Dan desainnya juga hampir-hampir Sama. mirip. Warnanya mirip-mirip. Ini sering kita temukan gitu loh. Iya. Sering kita temukan. Jadi kalian kalau memilih bengkel itu jangan yang bengkel yang baru ya kan, tapi meniru gitu loh. Ya alangkah baiknya si bengkel ini kalau punya harga diri, punya integritas ya kan. Lu bangun brand sendiri, lu merintis, lu cari pengetahuan, lu bangunlah itu brand dari nol gitu loh. Jadi ketika lu mendapat trust dari masyarakat, dari publik, itu akan jauh lebih baik daripada lu meniru. Betul. Ya kan, karena orang akan oke, sekali salah masuk nih, ya kan, sekali salah masuk, belum tentu dua kali bos, ya Betul. kan, belum tentu. Orang akan menilai sendiri. Karena udah tanggung ya, udah masuk ya. Udah masuk, kadang nggak nge gitu loh, Nggak nge. kadang nggak nge gitu loh. Oke, cuma sekali gitu loh, nggak akan kedua kalinya, ya kan, Itu udah pasti. udah pasti. Udah pasti. Oke, si bengkel ini menawarkan harga price yang lebih murah, Lebih ya kan, murah. bos. Kalian punya mobil Ford, jangan cari yang murahan gitu loh. Murah belum tentu murah gitu loh. Iya. Paham nggak? Murah belum tentu Belum tentu murah. Dan Karena belum apa? tentu bagus juga ya. Iya, karena apa? Murah. Oke, lu lebih murah sedikit lah. Lebih murah 5% gitu misalkan. Tapi kerjanya tuh nggak beres. Nggak beres, nggak kelar gitu loh. Akhirnya lu akan mengeluarkan budget Budget yang 2-3 kali lipat. Itu akan menguras Kantong. biaya jauh lebih mahal. Jadi itu yang pertama. Nah, Ya, yang jadi kedua. sudah paham ya yang pertama ya. Nah, lanjut yang kedua adalah tim. Tim. Ya, pastikan tim yang ada di bengkel tersebut adalah orang-orang eks pada bidangnya. Dalam hal ini, karena mobil kalian Ford, ya ekspor. Ekspor ya. Nah, ekspor. Jangan ya abal-abal lah. Dan memiliki prestasi yang baik tentunya. Kenapa? Ekspor oke ekspor, tapi tidak memiliki prestasi. Ya sama aja dong. X-nya cuma kerja sebulan ya Iya. ekspor juga ya kan. Ekspor tapi memiliki sertifikasi karena apa? Setiap mekanik atau SA itu di training dan dilatih dan pada akhirnya punya sertifikat. Dan Nah, training juga itu ada levelnya. Ada level levelnya. 0, level 1, level 2 sampai ke master. level 4. Level 4 master itu. Nah, kalian harus paham sertifikat, jangan kalian sertifikatnya jadi koki gitu loh. Ya kan? Ada nih sertifikatnya, sertifikat koki ya beda. Ini mau mengerjakan mobil Ford kalian harus sertifikasi Ford. Pastikan sertifikasi itu ada. Ya Itu kan? wajib lah. Itu wajib. Nanti kita akan perkenalkan beberapa tim kita. Malah Oke. banyak ya. Nah, Iya. yang ketiga Yang ketiga, software. itu software wajib juga ya. Software dan alat Alat scan. kerja, software dan alat kerja, Ya. itu yang ketiga ya. Pastikan juga alat yang digunakan khusus untuk mobil Ford, bukan alat universal pada umumnya. Karena itu penting. Penting juga. Penting, bukan wajib lagi, Iya. sangat penting itu. Karena kalau enggak itu Ford, Iya. itu enggak kedeteksi, enggak semuanya kita ketahuan. Kalau pakai yang Ford pun belum tentu kalian tahu, Iya. apalagi yang Pakai yang OBD biasa ya. OBD biasa. Karena analisa itu ada skill yang paling utama Iya. pada engineering ya. Kalau misalkan kita nggak pakai scanner, itu kita susah analisa. Ya, susah analisa. Dan bukan hanya scanner, tapi alat-alat SST, spesialis tools, ya kan, kunci-kunci, itu juga harus yang khusus Ford, Iya. ya kan. Tiap mobil itu beda SSR-nya. Iya, tiap mobil beda-beda. Beda. SST timing belt, jadi untuk setting timing belt, Iya, ganti terus timing belt itu harus pakai SST. Beda. Fiesta 16 itu sama 1000 cc itu beda. Beda ya kan? Beda. Fokus beda. Fokus beda. Pokoknya semua mobil itu beda. Kemudian kunci-kunci juga, kunci ring pas, segala macam, itu juga tidak bisa sembarangan pakai yang murah. Iya. Ya kan? Karena apa? Kan kalau pakai murah, Selek. bulat
murah kalian. Murnya selek semua, Nah, ya selek kan? semua. Jadi untuk mobil Ford ini itu agak gantung. Beda juga sama mobil lain. Iya, agak gantung. Ukurannya tuh agak gantung. Iya, ya kan? ganjil. Agak ganjil gitu loh. Ganjil. Jadi kalau kalian salah pakai kunci yang kurang tepat, bulat. Nanti si murnya itu Bulat. bulat. Iya, Bulat. Ya, jadi ya selek. akhirnya ganti. Mending kalau masih bisa dibuka. Iya, Kalau nggak bisa dibuka ya dipotong, dilas. potong. Nah, jadi sebenarnya itu hal kecil yang kalian harus tahu. Hal kecil bisa jadi masalah besar. Nah, itu tadi yang ketiga ya, Yang ketiga, software. yang keempat. Yang keempat adalah kesediaan spare part. Itu paling wajib juga. Iya, wajib banget. Wajib. Nggak ada spare part tuh gimana paham Ford gitu loh. Betul. Terus spare part aja lu nggak nyetok, berarti lu nggak paham gitu loh. Pastikan bengkel tersebut mempunyai stok yang cukup lengkap. Jika tidak tersedia, sudah dipastikan bengkel tersebut tidak memiliki rating cukup baik untuk mobil Ford. Spare part aja tak punya, apalagi coba. Dan untuk urusan spare part, kalian perlu lebih teliti. Sebab banyak beredar spare part dengan kemasan Ford, namun Tapi bukan dalamannya. genuine. Sekarang banyak ya, Banyak hati-hati. Ford Mazda gitu. Tapi isinya entah apa gitu loh. Iya. Pakai 3 bulan jebol. Ya Kayak kan? timing belt kan sekarang udah banyak juga Iya, beredar ya. itu resiko banget. Timing belt itu resiko banget. Timing belt. Putus, rontak mesin. Padahal semua yang tuh. harga orinya juga murah ya. Iya, jadi ngapain kalian pakai yang... Betul. Sebenarnya gini loh, menurut saya ya, pengguna Ford ini bukan mau mencari murah, tapi diakalin. Diakalin. Iya, menurut saya ya, karena mereka membayar budget biayanya yang genuine, tapi dikasih yang KW. Yang KW. Nah, kan kasihan gitu loh. Iya. Jadi spare part itu sangat penting ya kan. Nah, bengkel yang nggak punya stok, kalian mesti hati-hati. Karena apa? Contohnya kerusakan ringan, misalkan water pump. Mobil kalian disuruh nginap, tinggal mobilnya. Jadi kalian tidak bisa lihat pengerjaannya. Water pump pengerjaan sebentar sih. Sebentar. Cuma water 4 jam, pump 4 jam, 2 jam. Ya kan. Jadi gini kok. Ini yang pernah kita temui ya kan. Pernah kita temui beberapa ya kan. Curhatan customer gitu. Mau ganti water pump, mobilnya disuruh tinggal. Karena apa? Mereka nggak punya stok. Jadi mobilnya disuruh tinggal. Jadi order dulu nih ke toko. Order dulu ya. Order dulu ke toko. Nunggu dulu. Nunggu. Karena ya mobil disuruh tinggal gitu loh. Tinggal kan otomatis nggak dilihat tuh. Iya, nggak ya dilihat. kan? Nggak dilihat. Order dulu nih ke toko nih. Setelah udah selesai, barang apa yang dipasang juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, ini juga salah satu sangat penting dari yang tips yang tadi ya saya berikan. Ini yang sangat penting. Jadi kayak misalkan kita nih di Mastercard ya kan, pergantian yang ringan kayak contoh water pump, timing belt, itu bisa langsung. Kalian tunggu aja, kalian lihat gitu loh. Jadi produk-produk kualitas yang kita pasang juga kalian tahu persis. Nah, Iya. contohnya seperti inilah. Jadi untuk pekerjaan ringan Itu bisa ditunggu, jangan kalian tinggal gitu loh. Iya. Ya kan? Kecuali kayak turun mesin, Iya, turun kayak turun transmisi, mesin, itu nggak bisa transmisi ya. itu nggak bisa. Kalian Harus. nginep aja di sini ya kan. Terus ada lagi nggak masukan-masukan kira-kira? Ya intinya sih jangan salah masuk bengkel aja intinya. Dan pastikan spare part itu original. Ya, original. Original. Dan juga spare part yang kita develop yang Betul. dengan brand Mastercard juga kita tidak ucuk-ucuk langsung Langsung bikin lah ya. bikin dengan kualitas yang murahan, kemudian dipasang di mobil customer, udah selesai. Enggak, tanggung jawab kita sangat berat karena kita memberikan warranty Iya. untuk spare part yang kita develop. Sebelum develop juga udah diuji ya. Ya, kita uji dulu, Uji. bukan kita develop, begitu develop sampai ke Indonesia langsung kita edarkan, tidak. Jadi kita uji dulu Kualitasnya, layak pakainya, betul. baru kita Beredar jual. luas. Ya intinya sih harus tahu pemakaian yang ori, yang apa, yang non ori juga seperti develop sendiri ya. Itu kayak shock breaker kita juga pakai yang merek kita sendiri. Ya, jadi kayak contoh selang-selang, Itu udah pasti ori. busi, timing belt, itu jangan main-main ya Iya. kan. Jadi itu harus pakai yang Yang ori genuine. Saat ini kita lagi ada di workshop kita di Pamulang. Ya kan, di sini cukup padat. padat, kita muter-muter sedikit. Dari luar dulu ya. Muter-muter sedikit, kita akan menjelaskan beberapa case-case yang sering terjadi pada mobil Ford. Nah, ini di belakang kita ini ada Ford Ranger. TDCi. Nah, ini mantap nih. Ini TDCi. Jadi CI. Nah, ini cukup jarang ya kan. Nah, ini unit juga dari instansi. Di belakang kita ini cukup padat ya kan, cukup padat. Ini ada Focus 16, ini ada Fiesta 15. Di Ini situ ada ada EcoSport. EcoSport. Nah, di sini apa nih? Ada beginian Ini nih. New Airpress. New Airpress. New Airpress yang terbaru. Kalau pengen lihat ya ini. Enggak, ini Bentuk mobil ya. operasional kita dirusakin ya sama Pak Ya Dhani. kebetulan lagi kopling ya. Iya.
Nah, ini kemarin yang kita bikin konten Ini yang EcoSpot transmisi. yang transmisi masuk air. Nah, ini sudah normal, nanti kita update, Update dulu di video tersendiri. Nah, kemudian di sini ada Fiesta 15, kendalanya pada water Water pump. pump bunyi berisik. Water pumpnya bunyi. Nah, makanya kalau water pump kalian pakai yang merek Mastercard ya kan. Dijamin nggak bunyi dan kita waranti. Waranti ya. Nah, Nah ini ada Fiesta 16. ini Fiesta 16. Iya, sama-sama transmisi. Nah, ini trouble-nya juga transmisi ya kan. Cuman ini kita nggak bikin kontennya karena apa? Kita bukan kerja konten, tapi karena Iya. sama itu Jadi nggak kendalanya perlu ya. sama, jadi kita nggak bikin ya kan. Kalau nggak kalian nanti sia-sia habis kuotanya ya kan, capek juga. Kita bikin konten yang benar-benar berbeda. Iya. Konten-kontennya beda gitu. Ini contoh salah satu customer yang kecewa akan bengkel Bengkel. sebelumnya. Sebelumnya Ah. diakalin lah, banyak diakalin. Iya, udah habis banyak, nggak beres-beres pula ya kan. Makanya karena saya melihat ada beberapa customer curhat kecewa akan pengerjaan bengkel sebelumnya, makanya kita bikinlah video ini. Kita memberikan tips memilih bengkel Ford. Bukan kalian mesti ke Mastercard, bukan, Iya, tapi yang penting ini tips ya supaya kalian bisa tahu bengkel yang paham akan Ford atau tidak gitu. Karena apa? Kebanyakan nih, bukan semua ya, kebanyakan mekanik ditanya bisa nggak? Bisa. Bisa. Semuanya bisa pokoknya, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Nggak ada yang nggak bisa ya kan? Iya. Apa yang nggak bisa? apa ya? Bayar utang yang Bayar nggak bisa. Susah kalau bayar utang, alasannya banyak. Iya bener loh. Kalau kita mau nagih utang itu susah. Kenapa susah ya? Coba kalau ada yang mengalami hal yang sama, ada tips yang baik ya kan, yang bagus, coba diajarin nagih utang, ya. di komentar di bawah ini ya kan. Nah di situ juga ada Ford Ranger dari instansi juga. Itu ganti mesin ya. Nah itu ganti mesin. Jadi Remajaan kita semua. di sini workshop ya kan. Memang pengerjaan yang berat. Ranger ini juga ganti mesin. Ini ganti mesin. Ini ganti mesin juga. Mesinnya bukan cuma ganti short block doang, ini full. Atas bawah. Utuh Full. semua kita ganti, full. Kecuali mobilnya kita nggak ganti. Iya, mobilnya nggak ganti ya kan. Kemudian kan di sini, ini kemarin udah. Ini water pump. Ford Fiesta Ford EcoBoost. yang titanium. Titanium nih, jarang ya. Jarang. Titanium. Ini kalian pasti jarang lihat di jalanan. Ini kalau mau jual juga, minat juga kita. Nggak bercanda. Ini kendalanya water pump juga Water ya? pump, bocor. Udah diganti? Belum. Belum. Lagi nunggu ACC konsumen. Nah ini water pump ya kan. Nah ini ada Escape 3000. 3000 cc, 6 silinder 3000 cc. V, jadi bukan datar atau gini-gini enggak, tapi V6 V6. ya. Ini V6. lagi alternator juga. Alternator. Alternator. Jadi Ford Escape yang 3000 cc ini pada umumnya sekarang ya, pada masa sekarang ini udah mulai kerusakan pada alternator, ya kan? Alternator sama kabel plusnya. Kabel. Itu nanti kita sekalian ganti. Oke. Kabel plusnya. Nah, alternator itu perkiraan 6 jutaan ya? 8. 8 jutaan. 8 juta. Alternator perkiraan 8 jutaan. Cukup mahal. Iya, belum ongkos pasang. Iya, cukup mahal. 8 jutaan. Nanti kita bikin lah. Tapi unitnya jarang ya. Jarang. Kalau kita bikin 1000 piece ya kan, mau jualnya kemana? Itu buat pajangan. Buat pajangan? Buat pajangan. Bukan. Buat pasang ke ini, speedboat. Ya kan? Udah, lanjut. Nah, ini Mang Ujang. Ini salah satu senior engineering kita. Engineering. Ini udah lama di Ford. Udah lama banget di Ford, udah 8 tahun. 8 tahun di Ford. ya kan. Ini Wah, sudah master. master, ya kan. Nah, ini ada Danu, sudah master juga 10 tahun 10 ya di Ford. tahunan di Ford. Di Ford. Jadi ekspor 10 tahunan. Jadi sudah master dan tersertifikasi juga. Dan satu lagi nih. Ini yang paling maskot nih. Nah, ini juga Mas Damun sudah master di Ford udah puluhan tahun juga. Sekitar berapa tahun ya? 13 tahun 13 lah. tahun. Jadi divonis 13 tahun. di Ford. Nah, jadi di sini semua ekspor ya kan, ekspor dan berprestasi gitu. Nah, kalian tadi sudah lihat tim-tim kami yang ada di Pamulang ya kan. Itu di Pamulang yang tadi ya kan. Di Lebak Bulus sama di Gading Serpong juga sama. Di Lebak Bulus ada 2 SA juga tersertifikasi, mekaniknya juga tersertifikasi. Ada Fordman juga, Ya. semua sertifikasi. Dan masternya Ford gitu loh. Ya, di Gading Paham. juga sama ya. Nah, kita menjelaskan seperti ini bukan artinya kalian mesti ke Mastercard, bukan. Ini buat edukasi kalian untuk memilih bengkel Ford yang tepat untuk mobil kalian dimanapun kalian berada, mau di Semarang, mau di Surabaya, di Bali, pokoknya Sabang sampai Merauke. Poin-poin yang tadi itu adalah poin dasar kalian memilih bengkel untuk mobil Ford kalian untuk menghindari dari
kekecewaan. Nah, jangan kalian udah habis biaya besar, udah habis duit nih, Tapi masih ya. belum beres. Belum Iya beres. kalau beres ya kan. Nah, beres pun kalau price-nya ketinggian, kan kecewa juga gitu loh, sakit hati juga ya kan. Jangan udah habis duit banyak nggak beres pula ya kan. Nah, kalian mesti jeli memilih bengkel ya kan. Jangan cuma melihat, oh ada spesialis Ford gitu, terus udah ini bengkel pasti bisa menangani Ford. Bukan seperti itu juga ya kan. Nggak seperti itu juga, karena kita pernah menemukan ada bengkel ya kan. Cuma kita nggak sebutin bengkelnya spesialis Ford, tapi isinya ya kan nggak paham tentang Ford, nggak paham ya kan. Bukan tim dari ekspor atau memang punya dasar Ford atau pengetahuan tentang Ford, tidak sama sekali ya kan. Jadi berdasarkan pengalaman yang kita lihat, makanya kita membuat video ini agar kalian teliti, agar kalian tahu untuk memilih bengkel ya kan. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah memilih bengkel ya kan. Nah, jadi kalau kalian punya pertanyaan, mau tanya-tanya nih ya kan, mau tanya-tanya silakan WA di nomor di bawah ini ya kan. 24 jam. Kalian mau WA, mau telepon silakan, ini 24 jam. Malah kalau ada 25 jam. Iya, 25 jam. Ya janganlah 25 jam ya kan. Mau kapan tidurnya ya kan. Kalau kalian penasaran, pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih dalam tentang Ford, kalian juga bisa main-main ke workshop kami di Pamulang atau di Gading Serpong atau di Lebak Bulus. Ya Tinggal kan? pilih ya. Tinggal pilih mau yang mana. Ya kan, kalian bisa datang langsung. Ya, kalau kalian mau tanya-tanya, mau datang ke workshop, pengen mengenal lebih dalam lagi tentang Ford, ya kalian bisa hubungin nomor di bawah ini. Ya, sekian video kita kali ini tentang tips dan trik untuk memilih bengkel Ford. Saksikan video kita selanjutnya. See you. Dadah.